Nggak perlu minta maaf, Mas. Mungkin emang Mas Arya yang nggak mau ketemu sama aku. Bukan, Yun. Dia mau banget kok ketemu sama kamu. Kalau memang dia mau ketemu sama aku, kenapa nggak dari kemarin Mas dia temuin aku? Aku udah sampein semua omongan kamu ke Arya. Tapi emang Arya nggak bisa kasih jawaban, Yun. Dia malu kali, Mas. Karena dia udah khianatin cinta aku. Dia udah nikah kan dengan perempuan lain. Yun, percaya sama aku. Semua omongan kamu, aku udah sampein ke Arya. Semuanya. Ibu kan udah bilang, yang lunasi utang-utang ibu ini adalah Nak Danu, bukan Arya. Dari mana dia punya uang sebanyak itu? Di telepon aja nggak pernah nyambung HP-nya. Kok teleponnya nggak diangkat, Mas? Oh, nggak apa-apa, nanti aja. Itu telepon dari aku, Mas. Aku telepon Mas Arya tapi kok nyambungnya ke nomor Mas Danu. Jadi selama ini yang SMS aku atas nama Mas Arya itu Mas Danu. Jawab, Mas. Iya. Aku emang udah bohong sama kamu. Arya emang gak pernah SMS sama kamu. Dan semua SMS itu dari aku. Aku yang buat. Dan semua kejadian yang kamu alami itu rekayasa dari aku. Ibu kos bilang kalau Arya ganti-ganti perempuan itu bohong. Arya pacaran dengan Nina, bahkan sampai Maya hamil. Itu juga bohong. Mereka semua aku bayar karena dengan satu tujuan. Supaya kamu benci sama Arya. Kenapa kamu tega sama Mas Arya, Mas? Kenapa kamu tega pindah Mas Arya? Kenapa? Karena semua sandiwara ini permintaan dari Arya. Nggak mungkin, Mas. Aku masih nggak ngerti. Kenapa Mas Arya melakukan ini, Mas? Kamu masih ketemu sama Mas Arya, kan? Tolong pertemukan aku sama Mas Arya, Mas. Aku mohon. Cepat atau lambat kamu juga akan tahu yang sebenarnya. Kalau emang kamu mau ketemu sama Arya, aku akan antar. Ibu ikut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yuni, saat ini Ade sudah tenang di sisi Allah. Mas, kalau memang Mas Arya udah meninggal, kenapa Mas baru bilang sama aku, Mas? Kenapa? Sebenarnya waktu itu Arya ingin menjemput kamu, Yuni. Karena dia ingin mengajak kamu pulang kampung. Arya sudah berhasil membeli sebuah rumah baru. Rumah yang kamu tempatin saat ini.
Aku dan Arya yang menaiki mobil Arya. Dan aku sendiri nyupir mobil Arya. Tapi maafin aku, Yuni. Aku yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Persahabatan aku dan Arya memang sudah sejak lama terjadi. Karir Arya yang begitu cemerlang hingga membuat Arya saat ini menjadi atasan aku. Waktu Arya kecelakaan, aku berniat menyampaikan kabar ini kepada keluarganya. Tapi Arya sendiri yang menolak. Jujur, Arya mengalami kecelakaan yang cukup fatal. Pada saat waktu di rumah sakit, mungkin Arya sudah merasa waktunya tidak akan lama. Dan Arya meminta aku untuk menjaga kamu dan anak-anak. Kamu tahu mobil yang aku pakai? Itu mobil Arya. Dan semua hutang ibu kamu yang aku lunasin, itu uang Arya. Dan uang yang selama ini aku kirim untuk kamu dan ibu kamu, itu juga uang Arya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Kalau memang Mas Arya orang baik, kenapa harus ada sandiwara itu, Mas? Kenapa harus ada perempuan-perempuan itu? Kenapa? Sebelum Arya meninggal, Arya meminta aku untuk melakukan sesuatu agar kamu benci sama dia. Karena dia yakin dengan cara itu kamu bisa membuka hati dan untuk menikah lagi. Mas Arya, aku kan udah bilang, aku nggak akan menikah lagi, Mas. Kecuali Mas mengkhianati cinta aku. Kalau aku meninggal, Mas, ini kan udah bilang, hanya pengkhianatan yang bisa membuat Yuni nikah. Jadi aku terpaksa, Yuni. Aku terpaksa melakukan sandiwara perselingkuhan Arya. Karena aku yakin dengan cara itu kamu bisa benci sama dia. Jujur, waktu Arya meminta aku untuk melakukan ini semua, aku nggak yakin bisa. Tapi semakin lama aku dekat sama kamu, aku kenal sama kamu, aku ikhlas menikahi kamu. Maafkan ibu. Ibu sudah jahat selama ini sama kamu. Ibu sudah mencaci maki kamu. Sudah menjelek-jelekan kamu. Padahal kamu sangat baik sama ibu. Mungkin kamu sudah melunasi semua hutang ibu. Ternyata kamu suami yang baik, suami yang bertanggung jawab. Ibu salah selama ini, berilah kamu nak. Ya Rahman, Ya Rahim. Sekarang aku serahkan semuanya sama kamu. Kita mau menikah atau tidak?